Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai penyimpangan semu dari hukum Mendel bersama saya Mas Agus. Yuk simak video ini sampai selesai. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama mau saya jelaskan adalah tentang atavisme atau lebih dikenal dengan interaksi gen. Generasi smart, pernahkah kamu melihat pial ayam atau dalam bahasa daerah disebut dengan cengger ayam? Pada pial ayam ada 4 tipe. Tipe yang pertama, kalau dilihat dari gambar ini adalah ada yang namanya tipe walnut, ada yang tipe rose atau mawar, ada yang tipe pea atau biji, dan ada yang tipe bila. Apa itu peristiwa atavisme? Atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Penelitian tentang atavisme ini pertama kali diketemukan oleh Bateson dan Punnett. Interaksi antar gen-gen yang menentukan bentuk dari pial atau cengger ayam. Hasil temuan, karakter dari pial atau cengger ayam tersebut diatur oleh suatu gen, tetapi oleh 2 gen yang berinteraksi. Mari kita lihat persilangan Punnett ini, yang kalian kenal dengan papan catur. Misalkan dari parental atau induk rose disilangkan dengan induk P dengan genotip R besar, P kecil, dan R kecil, P besar, P besar. Gamet dari rose itu adalah R besar dan P kecil. Sedangkan gamet dari P adalah R kecil dan P besar. Jika ini disilangkan, ternyata 100% anak yang dihasilkan adalah bertipe walnut dengan genotip R besar, R kecil, P besar, P besar. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana apabila generasi F1 ini disilangkan sesamanya yang akan memperoleh generasi kedua? Jadi kalau genotipnya walnut R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan genotip yang sama yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil, maka gametnya yang terbentuk adalah 4 macam, yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Hasil persilangannya boleh kamu lihat di papan catur atau papan Punnett. Nah, ternyata rasio yang muncul adalah tetap menurut hukum Mendel, yaitu 9 untuk walnut, 3 untuk rose, 3 untuk P, dan 1 untuk tunggal atau single. Pada penyimpangan yang terjadi pada atavisme adalah bukan mengenai rasio perbandingan fenotip dan genotipnya, melainkan munculnya sifat baru pada pial ayam, yaitu munculnya sifat walnut dan tunggal atau single. Tipe cengger ayam walnut merupakan hasil interaksi dari 2 gen dominan yang berdiri sendiri, sedangkan tipe cengger single merupakan hasil interaksi 2 gen yang resesif. Untuk lebih jelasnya, generasi smart, marilah kita lihat contoh soal berikut.
Perhatikan persilangan berikut, yaitu ayam bertipe Ross disilangkan dengan ayam bertipe Pi. Maka generasi F1-nya semua 100% bertipe walnut. Misalkan notasinya untuk genotip R kecil dengan P berpasangan dengan apapun, ini akan memberikan tipe biji. Sedangkan untuk R yang berpasangan dengan apa saja, kemudian dengan P kecil akan bertipe Ross. Sedangkan dominan R besar dengan P besar akan bertipe walnut. Sedangkan untuk homozigot resesifnya yaitu R kecil, P kecil itu adalah bertipe bilah. Jika keturunan F1 dari walnut disilangkan dengan walnut, bagaimana kemungkinan fenotip yang muncul pada generasi berikutnya? Pilihannya adalah 9 walnut, 3 Ross, 3 biji, dan 1 bilah. Atau B, 9 walnut, 3 gerigi, 3 bilah, atau 1 biji. Pilihan yang kecil adalah 9 walnut, 3 biji, 3 bilah, dan 1 Ross. Pilihan keempat D, yaitu 9 biji, 3 walnut, 3 Ross, dan 1 bilah. Atau pilihan yang terakhir E, 9 Ross, 3 walnut, 3 biji, dan 1 bilah. Jadi kalau tipe walnut disilangkan dengan tipe walnut, akan diketemukan menurut persilangan Punnett, yaitu 9-3-3-3-1 dengan tipe fenotip 9 walnut, 3 Ross, dan 3 P dengan 1 tunggal. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Jadi yang A. Soal yang kedua, disilangkan ayam berpial Ross, R besar, R kecil, P kecil dengan ayam berpial walnut, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Hasil persilangan tersebut memunculkan 4 macam varian ayam dengan pial yang berbeda. Persentase fenotip walnut dan Ross secara berturut-turut adalah 12,5 dan 25%. Itu untuk jawaban A. Untuk jawaban B 25% dan 25%. Jawaban pilihan ke C adalah 25% dan 37,5%. Sedangkan yang ke D adalah 37% dan 37,5%. Sedangkan yang E adalah 37,5% dan 50%. Jadi apabila genotip R besar, R kecil, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, yaitu Ross dengan walnut, maka yang terjadi adalah 3 walnut. Jadi 3 walnut, 3 Ross, 1 P, dan 1 tunggal. Sedangkan di pertanyaan tadi ditanyakan berapa persen walnut, berapa persen Ross. Jadi jumlah dari keseluruhan persilangan itu jumlahnya adalah 8. Jadi walnutnya itu adalah 3/8 kali 100%. Jadi ketemu 37,5%. Sedangkan untuk Rossnya sama, yaitu ketemu 3/8 kali 100%, ketemu 37,5%. Jadi jawaban yang betul adalah D. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.